Kak. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan dulu? Ada yang pengen ditanya? Apapun lah, nggak harus fisika sih. Oh ini kemarin dapat dosennya sebentar. Buat semester Oh iya, 2 dapat dari siapa? Minggu depan udah dapat masuk ya. Bu Novitrian. Siapa? Tulisannya Dokter Novitrian. Itu cowok, bapak itu. Oh, Bapak Anung Fitrian. Kakak belum pernah diajar beliau ya. Tapi kata orang sih, ngajarnya enak sih, ngajarnya benar. Cuman strict aja sih. Cara ngejawab di ujian tuh sangat diperhatikan. Jadi kakak punya oke. teman namanya Andi ya. Dulu dia sama beliau eh, ngajar termodinamika kalau nggak salah. Jawab nih soal ujian kan, bla 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 bla. Langkahnya benar nih, tapi jawaban akhirnya salah. Tetap diminusin bapaknya gitu. Nah kalau bapak ini agak beda emang. Tapi ngajarnya enak sih, Hmm. gitu. Oke lah, not bad, not bad. Nggak yang jong-jong banget sama kayak dosen yang lain. Siapa dosen berapa sih semester satu? Panjang. Pak Enjang lebih parah sih. Pak Novi lumayan. Tapi nilainya nggak aman ya kalau sama Pak Novi ya. Emang harus benar-benar Hmm. ambis ya. Kalau masalah nilai harus harus rajin lah istilahnya kalau sama Pak Novi. Itu ya. Suka ini nggak Kak ngadain kuis? Kakak kurang tahu kalau itu. Tapi kalau dosen-dosen ambis biasanya suka. Hmm. Karena kan kalian sudah nggak ada, kan? Atau kalian masih ada KBF nggak sih di fisika? Kalau fisika udah nggak ada. Udah nggak ada berarti ya itu tergantung dosen ya. Kalau dosen ambis sering-sering kuis. Ada kalau ketemu Pak Nur Hasan itu setiap kelas selesai kuis selalu. Pak Nur Hasan, Pak Jusak juga setiap kelas selesai kuis gitu. Itu lebih memberatkan sih. Kalau kuisnya berapa lama sekali masih oke lah gitu. Ya, pokoknya kalau ada tugas, ada PR, apapun itu, RBL, sebisa mungkin max point lah. Karena itu yang membantu nilai gitu. UTS UAS kan paling 30, 35, 30% doang. Kebantu 40%-nya dari tugas, RBL, dan semacamnya. Kalau bisa max point, itu udah, ya minimal udah C lah. Kalau benar-benar UTS UAS 0 ya, misalkan, itu minimal udah C, udah lolos gitu. 40 itu Hmm. mah udah lewat. Kalau nggak D ya C lah. Tapi kalau UTS UASnya ada nilainya, setidaknya 50-50 itu berarti ya udah 60-an, 60-an udah B, udah BC, lumayan. B atau AB lumayan. Yang penting tugas semuanya dikerjain aja. Pasti akan, saya lah. Percuma UTS UAS bagus, yang nggak mungkin juga bisa 100 ya, orang sejenius apapun nggak mungkin ada yang 100, paling 90-an gitu ya. Kalau tugas PR, RBL nggak dikerjain bagus-bagus, rendah juga, kalah sama orang yang ngerjain PR. Jadi orang pintar kalah sama orang rajin, itu real di ITB. Yang penting rajin-rajin aja. Itu Pak Novi. Ya, not bad. Oke lah. Kelas berapa berarti? Kenapa Kak? Kelas berapa? Kelas 40. K40. Oke. Tapi dia nggak ada ini Kak. Nggak ada apa? Kan kalau pas panjang tuh ada dua, gurunya dua, Dua jadi dosen maksudnya. selang gitu ya. Oh, dulu Panjang sama siapa? Sama Favorir. Pak Foi. Oh, nggak jelas juga sih itu dua-duanya. Nggak, kalau misalkan dosennya cuma satu, tulisannya cuma satu, berarti Pak Novi doang. Kalau ada Hmm. dua nama dosennya, berarti selang-seling biasanya. Gitu. Lebih enak sih sama dosen yang satu aja ya. Misalnya lebih jelas materinya, nggak yang timpang gitu. Di jurusan kakak sekarang banyak dosen yang satu satu matkul dua orang aja. Dan kakak sebenarnya nggak mau pilih dosen yang kayak gitu karena apalagi satu dosen yang benar ngajarnya satunya nggak benar gitu kan. Aneh ini gitu.
Udah? Udah. Oke, kita belajar. Kita belajar apa ya? Bentar, kakak habis nonton kemarin nih. Habis nonton Mortal Kombat. Saya udah nonton sih, cuma nonton lagi karena demen. Karena belum muncul Mortal Kombat yang kedua. Hmm. Terakhir kita 20 Januari, 9 hari yang lalu ya. Masih ingat? Kita kemarin bahas medan listrik akibat apa aja. Masih Kak. Eh dari mana ya kita? Oh ini dari bahas soal yang ini ya, yang setengah itu, setengah cincin, cincin setengah melingkar. Hmm. Kita bahas itu. eh Lalu kita bahas yang medan listrik oleh batang. Lalu pasti ada PR yang di tengah, nah itu. Lalu medan listrik akibat cakram bermuatan. Ini yang kita cuma pakai integralnya, nggak usah dihitung. Karena ya kalau misalnya Rafsia nanti sudah belajar di matematika, teknik integrasi, substitusi tangan dan semacamnya gitu, ya boleh turunin. Tapi kakak nggak tahu itu plus point atau enggak ya, tergantung dosen lagi ya. Jadi kalau mau ya silakan. Tapi kakak tidak menyarankan ya. Karena fisika itu ada 5 soal dan itu biasanya 2 jam waktunya pas-pasan ya. Jadi jangan mempersulit diri untuk menghitung integralnya. Kalau dikasih tabel integral pakai, kalau nggak dikasih ya skip dulu lah, ibaratnya udah sampai sini tinggal integral kan gitu. Kalau misalkan niat gitu mau integral ya silakan kalau bisa cepat, secepat mungkin gitu. Kalau enggak biarin dulu. Jadi kalau di akhir ada waktu baru kerjain balik lagi gitu ya. Jadi sayang kalau cuma matematikanya doang. Soalnya namanya juga fisika kan, yang dinilai itu kan konsep fisikanya bukan matematikanya. Kalau masalah integral, kalau kakak pribadi jadi dosen ya, eh, kalau mahasiswa nge-stuck di integral, kakak nggak salahin, benerin aja. Iya. Setidaknya udah sampai langkah itu. Dan harusnya dikasih tabel integral, kita bukan matematikawan ya. Lagian hitung Hmm. integral juga udah bisa pakai program kan. Wolfram Alpha ada gitu, Desmos ada, ngapain kita ngitung sebagai anak fisika ya maksudnya ya. Itu. Ya. Mungkin beberapa yang gampang, oke, nggak masalah lah. Jangan sampai yang simpel nggak bisa gitu kan. Kalau dari ribet kayak gini, apalagi nanti ya, oh kalian nggak belajar tuh. Kakak di jurusan belajar sampai namanya fungsi gamma, fungsi beta. Itu secara analitik dibuktikan, cuman ya ujung-ujungnya juga pakai software sih hitungnya. Ya cuman memperkenalkan sifat pembuktian secara matematisnya aja kan. Kalau nggak salah itu matematika 3 matkul entah fakultas apa. Kalau kakak di jurusan sendiri namanya fisika matematik. Itu 8 SKS total. Oke, ingat-ingat rumus ini ya. Medan listrik oleh cakram bermuatan. Kalau dia tak hingga banget, jadi ibaratnya jadi satu semesta ini dibagi dua, gitu dibelah dua. Medan listrik akibat belahan itu, belahan panjang itu, di setiap daerah dia tidak bergantung pada posisi, dia hanya bergantung pada rapat muatannya, sigma per 2 epsilon nol. Itu diingat-ingat bentuknya. Nanti kalau kita bahas hukum Gauss, nanti akan muncul hal yang sama gitu. Jadi kita membandingkan bagaimana menghitung medan listrik dengan hukum Coulomb, yaitu dengan pecah jadi suatu partikel yang medan listriknya ini seperempat pi Q per R gitu kan. Nah nanti kita bandingkan ke hukum Gauss gitu. Menghitungnya tidak sepanjang ini ya, 2-3 baris selesai, lebih gampang. Oke, sebelum ke hukum Gauss, kayaknya ada beberapa subtopik yang belum dibahas ya tentang apa ya lupa. Cakram terakhir. Oh, oke. Muatan titik dalam medan listrik. Oke, ini banyak contoh tapi mungkin sekadar pengetahuan saja, bisa dibaca gitu ya. Mungkin kakak jelasin secara fisiknya saja. Itu mana teknik kerjaan teknik ya. Nah, medan listrik, sorry, partikel bermuatan.
dalam atau pada daerah bermedan. Nanti kita juga ada bahas tentang partikel bermuatan, tapi dalam medan magnet ya. Tapi di sini bermedan listrik dulu. Untuk ke magnet harus melewati rangkaian listrik yang banyak banget. Baru ke magnet. Magnet dikit sih. Nah, apa yang terjadi dengan sebuah partikel bermuatan, muatan titik, ya anggaplah yang bisa yang kita tahu sekarang proton, elektron ya gitu. Ya bayangin elektron saja karena proton nggak mungkin lepas dari intinya gitu. Apa yang terjadi kalau elektron itu berada di daerah yang punya medan listrik? Bagaimana medan listrik itu muncul? Pertanyaannya, ya kemarin kita sudah bahas yang menyebabkan adanya medan listrik, ya benda bermuatan apapun itu, partikel muatan titik ya, lalu batang panjang kemarin itu menghasilkan medan listrik, apalagi cakram menghasilkan medan listrik yang rumusnya macam-macam itu, eh, cincin melingkar, cincin setengah, cincin seperempat itu juga semuanya menghasilkan medan listrik, semuanya itu menghasilkan medan listrik. Nah, kalau ada elektron di dekat-dekat mereka atau di daerah bermedan listrik itu, apa yang terjadi dengan elektron itu? Nah, kita bahas di sini medan listriknya untuk medan listrik yang konstan dulu. Kalau medan listrik tidak konstan itu pembahasan yang ngejet ya. Di sini medan listrik yang konstan atau seragam, artinya medan listrik itu tidak berubah-ubah di setiap tempat nilainya sama. Contohnya apa? Contohnya yang tadi eh, apa sih ini namanya? Eh, ini kan cakram ya. Nah, kalau cakramnya diperluas sampai tak hingga, kan awalnya cakram kayak gini, jari-jarinya R. Kalau R-nya tak hingga, berarti kan ibaratnya seluas alam semesta ini kan. Jadi alam semesta itu kayak ada satu layer gitu, tipis. Nah, itu cakram yang diperbesar jari-jarinya menuju tak hingga. Ya, cakramnya kayak gini, kita perbesar jari-jarinya ya kayak ya lautan gitu lah ya, membelah gitu. Banyak banget, gede banget. Nah, medan listriknya konstan, tidak bergantung pada jarak. Mau di titik P-nya sampai ujung dunia pun, ya medan listrik yang dirasakan di situ akibat belahan ini, itu sama, sigma per 2 epsilon nol. Yang kita bahas tuh medan listrik yang seperti ini. Jadi dia tidak bergantung jarak. Namanya medan listrik yang konstan. Kalau bergantung jarak ya tidak konstan ya. Jadi semakin jauh semakin kecil, semakin jauh semakin kecil. Nah itu tidak konstan, medan listriknya berubah-ubah gitu. Bergantung posisi. Contohnya yang ini, cakram benaran cakram yang jari-jarinya R itu ya. Kalau kita aproksimasi R tak hingga menjadi konstan medan listriknya. Nah, kita consider medan listriknya seperti itu. Jadi kakak bisa ya bisa katakan ada dua plat saja ya. Jadi medan listriknya konstan di lokal, tidak secara global ya. Jadi ini plat yang isinya muatan positif. Ingat ya, muatan positif bukan berarti nggak ada muatan negatifnya. Benda bermuatan positif artinya lebih banyak muatan positif daripada negatifnya. Bukan berarti nggak ada negatifnya, ada ya masih ya. Nah, medan listrik arahnya dari positif ke negatif. Ini medan listrik kita buat seragam. Nanti ini kalau plat kayak gini, di gini namanya kapasitor, sesimpel itu. Nanti setelah hukum Gauss kita bahas potensial, lalu bahas kapasitor. Kapasitor tuh ini. Jadi kalau ada dua plat, plat bentuknya apapun terserah yang penting plat gitu ya, datar, bawah, atas bentuknya sama, kita dekatkan dengan muatan yang berbeda ya, maka mereka menghasilkan medan listrik. Medan listrik di dalam tuh menyimpan energi, namanya energi kapasitor, energi potensial listrik namanya. Dan salah satu konsep ini yang bukan menciptakan ya, konsep dasar pembuatan baterai. Baterai itu disebut sebagai kapasitor. Kalau dia dihubungkan ke rangkaian, baru tercipta ada medan listrik, lalu elektron bisa jalan dan semacamnya. Ya, nah, misal ada elektron, elektron ya jalan masuk gitu ya. Apa yang terjadi dengan elektron ini di daerah bermedan listrik? Oke, saya apa yang terjadi dengan elektron? Kalau kita lihat, elektron bermuatan negatif ya, berarti dia akan ditarik oleh muatan positif dan akan ditolak oleh muatan negatif, gitu ya. Berarti lama-lama dia akan jalan kemana? Lama-lama dia akan jalan ke atas. Dan suatu saat akan menempel kalau kalau platnya panjang banget gitu ya, ya suatu saat dia akan nempel dengan plat. Tapi kalau platnya hanya sedikit saja, maksudnya pendek saja segini, ya dia punya kemungkinan untuk tidak menempel. Jadi ya bisa lolos dari medan listrik ini. Jadi tidak selamanya elektron bisa
terperangkap dalam medan listrik. Kalau dalam medan magnet nanti, elektron pasti terperangkap. Mau sedikit apapun ya, medan magnetnya dia pasti akan terperangkap. Kalau di medan listrik tidak selalu. Jadi bisa either dia lolos atau bisa terperangkap di situ. Terperangkap juga cuma nemplok. Kalau medan magnet, nah dia berputar biasanya. Kita bahas itu di medan magnet ya. Nah, seberapa besar tarikan yang dirasakan oleh elektron? Ya, kita bisa gunakan hubungan antara F dengan E. Di mana kita tahu bahwa E itu adalah F dibagi dengan E. E kecil maksudnya muatan elektron ya. Gitu. Muatan elektron yang 1,9 kali 1,6 kali 10 ke minus 19 coulomb itu. Itu juga konstanta nggak usah dihafal ya. Gitu. Ya, dimana kalau mau dibandingin lagi, F itu bisa kita uraikan jadi kalau bisa ditanya berapa percepatan elektron dan semacamnya, ya ubah saja F itu jadi M kali A. Bisa juga gitu. Kenapa? Karena cuman ada satu jenis gaya yang dirasakan hanya gaya listrik ini. Kalau mau dikonsider lagi, Mas, ada pengaruh gaya gravitasi, ya sudah, berarti tinggal uraian vektor saja. Tarik ke atas kan dia oleh gaya listrik, yang ditarik ke bawah oleh gaya gravitasi kan, berarti M kali A dikurangin dengan, sorry, kalau ada dua gaya ya, kalau ada dua gaya berarti sigma F itu M kali A, F yang gayanya ke atas itu adalah gaya Coulomb tadi, kok kakak tulis F Coulomb, dan kakak nggak pakai vektor lagi ya, karena kakak anggap ke atas positif gitu. Yang ke bawah negatif berarti kurang Mg, Ma. Jadi Fc itu tadi berarti medan listrik dikali muatan elektron ya, dikurang Mg, Ma. Jadi percepatannya adalah medan listrik dikali muatan dikurang dengan Mg dibagi dengan masanya. Atau A sama dengan medan listrik dikali perbandingan antara muatan elektron dengan massa elektron dikurangi dengan G. Nilai E per M ini ditemukan pertama kali oleh kakak lupa siapa, tapi ada eksperimennya. Jadi dulu orang menemukan muatan elektron dan massa elektron itu nggak ditimbang gitu ya, nggak dihitung, tapi dengan teori. Cara eksperimennya tidak kontak bisa dibilang ya. Jadi mereka gunakan sama seperti definisi dari 1 detik sekarang. 1 detik itu seperti apa sih? Sekarang kesepakatannya, oh dulu 1 detik kayak gini. Tapi setelah tahun berapa gitu ya, ada kesepakatan dari fisikawan seluruh dunia, 1 detik itu seperti ini loh gitu. Lalu 1 meter, panjang 1 meter tuh seperti ini. 1 meter tuh kalau nggak salah dari kecepatan cahaya kalau nggak salah. Kalau 1 detik itu dari atom cesium, entah vibrasinya atau apa, entah frekuensinya, entah periode kakak lupa. Karena cuma baca sekilas ya, sekadar pengetahuan saja itu. Jadi 1 kilo itu bukan bukan apa ya, bukan benda nih nimbang oh 1 kilo bukan. 1 kilo itu ada definisinya. 1 detik, 1 ampere, 1 kandela, 1 mol itu semuanya ada definisinya. Jadi fisikawan dulu apa ya udah lebih update lah gitu ya, terutama sejak Einstein itu menemukan oh kecepatan cahaya c, nah itu jadi landasan 1 meter yang sekarang kita tahu 1 meter itu segini gitu. Nah 1 meter itu seperti apa sih gitu, nah itu bisa dibaca di hal ini ada kok bab 1 banget hal ini tentang semua itu ya. Nah jadi sama seperti E per M ini juga, perbandingan muatan dan massa elektron itu dulu orang menemukan itu dulu pertama kali, muatan dengan masanya perbandingannya segini. Nah, baru dari situ muncul konstanta kesebandingan, dan itu diteliti lagi, oh ternyata massa elektron segini, oh, maka muatannya segini, gitu. Jadi mencari muatan partikel itu nggak mudah. Dan itu ranahnya fisika teori ya. Fisika teori itu ada banyak, kosmologi, fisika partikel, fisika kuantum, teori medan, itu anak-anak teori. Kalau kakak sih kosmologi ya. Sekarang lagi studi mandiri sama Pak Bob. Ya, jalannya Hawking ya. Oke, ada pertanyaan soal ini? Enggak, Kak. eh oh ya, di sini juga ada tulisannya eksperimen milikan. Nanti kalau di Vidas 2 ini dapat eksperimen itu, lebih bisa memahami bagaimana mencari muatan dari elektron.
Kalau dulu kakak sih dapatnya di fisika ya, ketika eksperimen di jurusan di fisika baru ada eksperimen milikan, tetes minyak milikan judulnya. Kalau di Fidas, kalau nggak salah ada, cuman tidak seribet yang di jurusan ya. Itu membuktikan besar muatan elektron. Yang 1,6 kali bla bla bla. Itu dari eksperimen. Kalau ketemu, kalau nggak ketemu ya nonton YouTube saja. Oke, jadi intinya eksperimen Millikan itu minyak ditetes dalam sebuah medan listrik. Selesai. Baru dapat si E-nya. Karena ya kita kalau karena kan masa elektron sangat kecil, jadi biasa diabaikan gitu ya. Jadi cuma simple E kali E sama dengan M kali A. Cuma ngukur apanya? Ngukur ya anggaplah massa sudah tahu, ngukur massa, ngukur medan listrik, ngukur percepatan. Percepatan ngukurnya pakai apa? Kinematika itu yang bisa dari mungkin ini ya PV kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS gitu ya. A-nya bisa dapat dari situ. Kalau tidak sesimpel itu sih. Ya, kalau ketemu modul itu bisa dikatakan bukan modul yang ribet dan insightful ya karena oh ternyata muatan elektron ditemukan kayak gini gitu. Lanjut ya, bagaimana kalau dipol dalam medan listrik? Kita kemarin sudah bahas dipol. Dipol itu apa, Pak Rafs, ya? Masih ingat? Yang kita sudah turunin rumus-rumusnya, yang pakai aproksimasi Taylor. Dipol tuh yang ini dua kutub, Pak. Ya, dua kutubnya, dua itu apa? Muatan positif Positif dan dan muatan negatif. negatif. Ya, betul. Dan itu menjadi sebuah kutub gitu ya. Nah, oke, kita gambarin lagi. Kita ikut holiday ya, negatifnya di bawah. Ini negatif key, ini positif key. Gitu ya. Daerah bermedan listriknya di sini di holiday sih arahnya ke kanan. Nah, ini medan listriknya gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan dipol ini? Pusat masanya di mana? Pusat massa itu pasti tengah antara kedua tarik garis lurus, tengah-tengahnya adalah pusat masanya. Kalau di HDD tulisnya COM, Center of Mass, sama aja ya bahasa Inggrisnya. Nah, mereka membentuk sudut terhadap horizontal, katakan theta, lalu momen dipolnya arahnya dari negatif ke positif, P, yaitu Q kali D, gitu ya. D-nya itu jarak antara mereka berdua. Oke, sudah selesai. Nah, apa yang terjadi dengan dipol ini? Kalau ada medan listrik di daerah bermedan listrik. Kemarin kita bahas dipol itu menghasilkan medan listrik, rumusnya bla bla bla. Nah, sekarang bagaimana kalau dipol itu berada di medan listrik, berada di daerah yang sudah punya medan listrik, artinya entah sumbernya apa, pokoknya sudah ada medan listrik di situ. Apa yang terjadi? Kita lihat muatan positif. Oke, sebentar. Kalau medan listriknya itu dari kiri ke kanan, artinya medan listrik kan bergerak dari muatan positif ke muatan negatif, betul ya? Berarti di daerah sebelah kiri itu semuanya dominan positif. Di daerah sebelah kanan dominannya negatif. Negatif, 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 negatif. Karena kan medan listrik bergerak, bukan bergerak ya, arah medan listrik itu ya dari positif menuju negatif. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat muatan negatif dulu yang di bawah, apa yang terjadi dengannya? Dia akan ditarik oleh daerah yang di kiri karena dia positif yang dari kiri dan dia akan ditolak oleh daerah yang kanan. Nanti dia akan tertarik ke mana? Tertarik ke kiri, jelas. Begitu juga untuk yang muatan positif di atas, dia akan tertarik ke kanan. Positif ditarik oleh di sebelah kanan yang negatif dan akan ditolak oleh yang positif. Tapi di pol ini sendiri mereka terikat satu sama lain, punya gaya kan? Mereka menarik satu sama lain. Di pol itu saling menarik satu sama lain. Yang positif ditarik oleh negatif dan sebaliknya. Artinya mereka nggak bakal bergerak lurus ke situ terus. Enggak. Ibaratnya antar mereka sudah ada tali, sudah ada penahannya.
Jadi ibaratnya Hmm. jadi sebuah batang gitu, bisa dibayangin kayak gini. Kalau di kimia kan molekul kan diibaratkan ada batang, terus ada atom-atom kan gitu ya. Ya mirip gitu. Sebenarnya sebenarnya batang itu ya bisa dikatakan momen dipol karena mereka nggak bisa lepas dari situ gitu. Apa yang terjadi kalau ini ditarik ke situ, ini ditarik ke sini? Mereka akan berputar, berotasi. Kalau ada batang seperti itu, mereka akan berotasi gitu. Bayangin saja kalau misal ini untuk sudut theta sembarang ya. Bayangin aja kalau mulainya dari lurus kayak gini, ditarik ke sini, apa yang terjadi? Ya berotasi. Gitu. Cuma kakak umumkan saja supaya theta ini kelihatan ada pengaruhnya atau tidak. Kalau kayak gini, thetanya yang mana kan nggak ada gitu kan, secara umum saja. Nah, mereka akan berotasi dan kalau ada berotasi berarti gaya yang menyebabkan itu namanya torsi. Ada torsi antar mereka berdua. Jadi arah dari torsinya berarti masuk bidang ya kalau di gambar ini ya, gitu. Dari kaidah tangan kanan. Oke, ada torsi. Dan torsi itu gaya yang tegak lurus dengan si lengan momen. Di sini pusat masanya tadi kakak katakan pas di tengah. Berarti lengan momennya dari gaya, oke, gaya apa yang menyebabkan eh torsi? Itu gaya yang ini. Ini tadi kan lurus ini R, kita bisa tulis E dikali Q. Berarti, oke, sedikit analisis vektor lagi ya, sudut-sudutnya ini. Tadi kan sudutnya dengan horizontal ini ya, berarti ini kosong, dan kakak butuh bantuan ini. Ini theta, ini kosong, ini theta. Oke, ini theta ya. Berarti dari F ini kita proyeksi ke sini pakai sinus ya. Berarti F dikali sinus theta. Oke, betul. Lalu eh, penyebab torsi kan harus tegak lurus dengan lengan momen. Kalau ini F-nya, sudut horizontalnya yang ini tadi ya, theta. Ini kosong, ini theta berarti. Berarti sama ya, F sin theta juga. Oke, hanya eh, proyeksi-proyeksi vektoran ya. Oke, lalu berarti ada dua gaya yang menyebabkan mereka berotasi. Ada dua. Sama-sama besarnya kebetulan sama ya, sama-sama F sin theta. Berapa eh, lengan momen ya? Lengan momennya berarti setengah dari D. Warna apa lagi ya? Nah ini ya coba. Nah ini setengah D, ini juga setengah D. Ini adalah lengan momennya. Jadi torsi itu adalah gaya dikalikan dengan lengan momen. Jadi totalnya torsinya ada dua ya. Jadi langsung kita kalikan dua saja. Berarti dua kali, karena besarnya sama-sama F sin theta, jaraknya juga D per 2. Berarti F dikali sin theta dikali D per 2. Sudah, berarti torsi adalah, kakak nggak tulis arahnya ya. Arahnya tadi sudah kita tahu masuk bidang. Ya, jadi kakak nggak tulis torsi, vektornya lagi. Berarti ini F D sin theta. Kalau di Holiday dia mau dalam bentuk momen dipol. Ya sudah, kita tahu momen dipol itu adalah muatan dikali jarak antar dipol, jarak antar kedua muatan. Kita bisa mensubstitusi, oh sebentar F dulu ya. F itu bisa kita ganti jadi E kali Q, D kali D, kali sin theta. Di mana Q kali D itu adalah momen dipol ya. E dikali P kali E di situ tulisannya, kali sin theta. Nah, jadi besar torsi yang menyebabkan dipol berputar, besarnya adalah P kali E sin theta. Ya, karena di sini ada sin theta perkalian P itu kan sebenarnya vektor ya. P itu adalah vektor, lalu F itu E kali Q itu juga adalah sebuah vektor. Jadi PE sebenarnya adalah sebuah perkalian vektor. Kalau perkalian vektor yang didefinisikan ada sinusnya berarti itu cross product atau dot product kelasnya. Dot. Cross product. Kalau dot product Hmm. bercross. Ya berarti torsi itu adalah P crosskan dengan E. Seperti itu. Jangan lupa ya, kalau dot product baru pakai cos. A dot B, B cos theta.
Oh ya, ini adalah torsi. Ya, konsep torsi sudah paham ya, kan sudah diperkenalkan di fisika dasar satu, yaitu gaya yang menyebabkan sebuah benda berotasi. Jadi eh, di pol ini yang menyebabkan mereka berotasi adalah torsi. Torsi oleh gaya apa? Oleh gaya akibat medan listrik, yaitu E kali Q ini. Ujung-ujungnya besarnya adalah P kali E. Momen dipol dikalikan medan listrik. Simpel banget. Hasil akhirnya simpel. Torsinya apa? P cross E saja. Gitu. P itu vektornya selalu mengarah dari negatif ke positif. P itu tandanya berkebalikan ya. Jangan lupa. Gitu. Ada pertanyaan untuk dua subbab ini? Belum, Kak. Belum. Oke. Sebentar. Eh, Kalau gitu kakak nyatakan bab medan listrik sudah selesai. Ya, ada pertanyaan dulu. Dari awal kita bahas apa? Hukum Coulomb ya. Soalnya medan listrik di hukum Coulomb kan. Cuman dibutuhkan definisi yang lain supaya ya bisa mendefinisikan yang lain. Yaitu medan listrik ya. Yaitu pengaruh dari suatu partikel saja tanpa ada partikel lain. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Cukup. Oke. Eh, PR ini perlu dibuktikan? Yang ini sama yang batang ini perlu? Yang Perlu kakak bawah hitungin kan maksudnya? yang ini boleh. Yang mana yang batang saja? Ya, yang Oh, ya udah. Eh, Warna hitam ya. Oke, ya, pilihan yang bagus ya karena nanti di medan di hukum Gauss kita ada buktikan batang panjang tak terhingga yang kalau di hukum Coulomb hitungnya yang ini kasusnya. Oke, seperti biasa apa yang kita lakukan pertama kali? Kita partisi atau kita cacah muatan muatan kontinu ini menjadi muatan diskrit partikel kecil. Terserah mau yang mana. Kakak gambar ulang aja ya. Karena muatannya positif, berarti kalau di titik P dia mengarah menuju titik P. Karena dia positif ya. Bisa kakak ambil DQ ini yang panjangnya dx. Ya, berarti medan listrik dari partikel ini di titik P mengarah ke situ. Kita nama DE. Oke, lalu ada sudut seperti biasa antara DE dengan horizontal dan vertikal. Katakan ini tetanya. Misal, so ini boleh sih DE. Jaraknya R, eh, kalau nggak ada warna lain agak gimana? Ini R, ya. eh Supaya simetris, kita ambil titik nolnya itu yang ini saja ya. Ini X, ini X sama dengan nol. Supaya gampang. Berarti jarak dari dx dengan sumbu X, kita namakan dx sembarang saja. X itu bisa apapun ya, bisa di sini, jaraknya X gitu. Yang penting jarak dengan pusat atau X sama dengan nol, jaraknya adalah X. Ya, berarti eh, ini kalau katakan ini theta, berarti ini DE cos theta, berarti secara vertikal DE sin theta. Oke, coba kita lihat pada arah horizontal apakah saling menghilangkan setiap vektor DE cos theta-nya. Saling menghilangkan atau tidak? Ya berarti kita lihat temennya aja di sini. Kita tarik di titik P, merasakan medan listrik DE pada arah horizontal, arahnya ke kiri. Berarti dengan temennya tadi saling menghilangkan. Habis. Ya, dengan vektor yang lain juga sama. Ya, dengan temennya yang di seberang, dia akan habis. Nah, kalau pada arah sumbu Y, dia akan dijumlahkan. Arahnya tetap ke atas, kan? DE sin theta semuanya. Berarti
DE pada arah X, sorry, EX itu nol. Karena simetri tadi. Karena simetris, medan listriknya saling menghilangkan pada arah sumbu X. Jadi tinggal pada arah sumbu Y. Jadi E total akibat si batang ini ya sama dengan EY, medan listrik itu sumbu Y. Yaitu apa? Integral dari DE sin theta. Nah, masalahnya sin theta-nya bagaimana kita gantinya? Oke, DE jelas ya. Karena dia partikel, berarti DE itu seperempat pi epsilon nol dq dibagi dengan jaraknya, namakan R ya. Oh, langsung aja nggak apa-apa. Jaraknya berarti akar dari apa? X kuadrat tambah R kuadrat. Ini bau-baunya kita harus integral lagi nih. Karena X ini tidak konstan ya. X itu kan bergantung dari posisi dq dengan X sama dengan 0 kan bisa di mana-mana aja, bisa lebih jauh lagi kan gitu. Kuadrat, eh kaki per R kuadrat, betul. Jaraknya itu, oh ya udah berarti akarnya hilang ya. X kuadrat tambah R kuadrat, eh K dq per R. Oke, dikali sin theta. DE-nya itu berarti EY, kita harus integralkan ini, integral ini semua seperempat pi epsilon nol dq dibagi x kuadrat tambah r kuadrat sin theta. Nah, sin theta bagaimana? Apa variabel apa yang mau jadi integran? Siapa yang pengintegralnya? Variabel apa? Ya jelas x ya di sini karena x-nya nggak konstan. Oh, satu lagi kita lupa untuk karena dia muatan kontinu definisikan. Kok jadi mana biru ya? Lambda itu adalah Q per L. Muatan persatuan panjang atau dq per dx. Ya, berarti dq kita bisa ganti jadi lambda dx kayak biasa. Nah, sin theta sekarang. Kita ganti sin theta menjadi, bisa nggak? Sin theta, oh, berarti thetanya sama kayak S. Theta itu, theta yang ini sama dengan theta yang ini ya. Berarti sin itu adalah depan R per miring. Ntar kita tulis ulang dulu ya. DEY adalah integral seperempat pi epsilon nol lambda dx ini bagi x kuadrat tambah r kuadrat. Nah, sin itu depan r, miringnya yang x kuadrat. Akar ya berarti ya, dari Pitagoras ya. R dibagi akar x kuadrat tambah r kuadrat. Nah, ya integral. Terus ngitung ya. Yang konstan dikeluarin, jadi seperempat pi epsilon nol, lambda juga konstan ya. Kalau lambdanya nggak konstan gimana Kak? Ya nggak boleh dikeluarin, jadi harus ngitung di dalam integral. Jadi tabel integral mungkin tidak berguna tadi. Kecuali dikasih tahu sama dosennya ya, bentuk yang lain gitu. Oh, R-nya juga konstan, keluarin saja. R itu ingat ya, R itu adalah jarak antar batang dengan titik P. Karena di titik, kita kan nyari di titik P, bukan di titik yang lain. Berarti R itu sudah fix di situ. Ya, yang tidak fix itu adalah posisi dari muatan kecil tadi yang kita ambil. Kan bisa di mana-mana kita ambil kan, nggak harus di situ kan. Berarti jarak jarak muatan titik itu bisa berganti-ganti, bisa bervariasi. Jadi x-nya tidak konstan. Jadi ya integral dx dibagi x kuadrat tambah r kuadrat pangkat 3 per 2, betul ya? Ini pangkat 1, ini pangkat setengah, jadi 3 per 2. Ya, ya sudah tinggal hitung apa integral ini. Kalau udah bisa hitung ya selesai sebenarnya. Eh, Contek, kok nggak ada? Oh, di bawah ya kayaknya ya. Ah, ini nih. Mana bentuk yang mirip-mirip tadi? Ini ya, akhirnya kepake yang ketiga ya. Ya kan? Integral dari x kuadrat tambah r kuadrat pangkat 3 per 2. Oke lah. Copy dulu, kakak juga nggak hafal ini. Oh, di bawah banget ya, ngapain? Ini nih, di bawah banget. Berarti Y sama dengan lambda itu langsung kita ganti jadi Q per L, boleh ya. Jadi Q per L kali R dibagi 4 pi epsilon nol. Hasil integral, oh integral dari mana ke mana? Integral dari seluruh batang kan. Kalau ini X sama dengan nol, maka ini X-nya sama dengan minus L per 2 karena panjangnya L. Yang ini X-nya adalah L per 2 positif. Berarti integralnya dari mana ke mana? Integral dari minus L per 2 sampai L per 2 untuk ya ini tulisnya di sini aja ya. Nah, hasilnya apa? X dibagi R kuadrat. Itu ya. X dibagi R kuadrat dikali apa tuh?
akar ya. Akar X kuadrat tambah R kuadrat. Batas dari minus L per 2 sampai L per 2. Aduh, betul? Betul ya? Iya, iya, oke, oke, udah pas. Nah, tinggal masukin angkanya saja. Ini R kuadrat kan konstan ya. Jadi mau dimasukin X-nya ya tidak masalah, langsung keluarin saja. Jadi, Q, Q dibagi 4pi epsilon 0 LR. Jelek ya, RL lebih bagus. eh Dikalikan dengan, oke, masukin batasnya L per 2. Berarti ini L per 2 dibagi R kuadrat akar, jadi dua kalinya nggak sih? Kalau kita lihat, kalau masukin L per 2 dikurang masukin minus L per 2 kan jadi dua kali lipat kan? Penyebutnya sama ya, penyebutnya X kuadrat, L per 2 kuadrat, dan minus L per 2 kuadrat kan tetap sama hasilnya. Yang yang berbeda kan cuma X yang di atas. Angkanya tetap sama, L per 2 dikurang minus L per 2, jadi kan dua kali lipatnya saja. Langsung gitu ya. Kakak langsung tulis berarti L saja. Karena dikali 2 kan jadi L, dibagi yang bawahnya tetap sama kan, sama penyebutnya sama. Yaitu L kuadrat per 4, waduh, ditambah R kuadrat. Nah, berarti EY itu sama, oh, kalau lambdanya nggak mau dihapus, boleh nggak? Karena nanti rumusnya lambdanya nggak dihapus. Kalau untuk nanti di di hukum Gauss, nanti rumusnya ada lambdanya maksudnya. Ya lambdanya nggak, jangan dihapus dulu ya, lambdanya biarin dulu. Nah, ini lambda berarti lambda per R saja. Berarti lambda, oh sebentar, lambda L gitu ya, dibagi 4pi epsilon 0 1 per R pangkat 3 akar L kuadrat per 4 tambah R kuadrat. Gitu ya. Apakah nggak salah? Sebentar. Eh, Harus lihat rumusnya dulu ya di hukum Gauss. Kalau nggak salah nanti ya. Med- eh, Rumusnya itu lambda per 2 pi epsilon 0 R. R jarak tegak lurus. Oh, L-nya harus habis nih. Ya, kita cek dulu salah di mana. Seper R. Oh, ya, ya, ya. Ini kan R kuadrat sudah kita coret ya. Berarti ini nggak ada lagi R kuadrat. Nah, ya, karena ini sudah kita keluarin ya. Jadi ini nggak ada lagi. Nah, ini nggak ada lagi. Oh, iya, udah dekat. Sebentar ya, mikir lagi. eh Kita pengennya kalau di medan ada hukum-hukum Gauss nanti panjang batangnya tak berhingga. Berarti untuk L yang sangat panjang, jadi batang itu panjang banget. Apa yang terjadi? L-nya panjang banget, berarti suku yang ini bagaimana? Jadi maka L kuadrat per 4 ditambah R kuadrat, kalau ini gede banget, berarti diaproksimasi R, gimana? Kalau L-nya sangat besar berarti R kuadrat menuju nol ya. Betul nggak? Maka R kuadrat menuju nol. Ya kan? Kalau ininya panjang banget, berarti ibaratnya si R ini jadi pepet kan? Jadi R-nya menuju nol ya. R menuju nol. Tapi nanti rumusnya jadi salah.
Karena panjang batang tak berhingga, bukan R-nya gede, tapi L-nya. Maka R kuadrat menuju nol. Berarti kalau ini menuju nol, apa yang terjadi? Tinggal akar dari L kuadrat, atau L per 2 ya. Tinggal L per 2, berarti suku yang ini menjadi L per 2. Berarti medan listriknya adalah lambda dibagi 2 pi epsilon nol L. L-nya nggak ada. Nah, itu masalahnya. R-nya jadi hilang ya. Harusnya ada R di sini. Kalau di mana ya? Sebentar. Untuk L-nya panjang banget. Oh, coba di sini. Nah. L-nya di sini aja deh. Kalau untuk L-nya tak hingga, harusnya integralnya nggak salah sih. Untuk L-nya tak hingga gede banget, berarti suku ini diaproksimasi menjadi apa? Kan gede banget tuh. Ya udah pakai limit aja. Limit L menuju tak hingga untuk ekspresi ini. Bagaimana? Ayo, gimana ngitung limit? Ini mau nggak mau dihitung ya. Limit L menuju tak hingga untuk L dibagi akar, hitung limit bisa ya, R kuadrat. Nah, gimana ngitung limit? Yang tak hingganya itu L-nya, berarti R-nya itu konstan. Gimana caranya? Pakai L'Hopital boleh? Boleh sih. Jadi eh, limit L menuju tak hingga untuk satu dibagi turun terhadap L ya. Ini nggak akar. Kalau pakai cara manual, konsep gimana? Dibagi dengan L ya? Ya dibagi dengan L, ya betul sih. Dibagi dengan L kan jadi satu, dibagi dengan L jadi seperempat tambah R kuadrat per L kuadrat kan? Dibagi dengan L. Nah, kalau kita limitkan, masukin limit tak hingganya, L tak hingga berarti tinggal setengah ya, jadi dua ya. Salah ini. Harusnya rumusnya itu lambda per 2 pi epsilon nol, ada R-nya. Oh iya iyalah, ini kan ada R nih. Mohon maaf ketinggalan R-nya. Aduh, kakaknya silap dari Ri. Ya betul-betul. Jadi limit ini dua ya. Jadi kalau L peduli tak hingga, ekspresi ini menjadi dua. Itu berarti E sama dengan lambda dibagi 2 pi epsilon. Nah, terbukti. Tuh. Ya, cuman matematikanya ya, meribetkan. Ya, nanti kita ketemu bentuk ini lagi ketika kita bahas hukum Gauss. Sesaat lagi. Ada pertanyaan habis ini? Paham nggak? Paham. Eh, udah mulai bisa mencerna? Udah mulai nggak nih mulai mulai mudah atau masih susah? Masih. Ya, nggak apa-apa, latihan terus ya. Kita udah bahas banyak banget untuk yang kontinu ya. Dari tadi yang ini, muatan garis, cincin, cincin, lalu yang setengah, lalu yang batang, batang udah dua, cakram. eh Misalnya udah mulai terbiasa, maksudnya konsepnya udah paham ya, langkah pertama apa, nextnya apa, nah. Nah, itu setidaknya udah bisa nangkep itunya. Ya, sisanya latihan soal. Ya, nanti kalau batang ada juga yang ditanya medan listrik di sini di ujung ini. Oh, itu sudah kita bahas ya. Kalau di sini yang belum kita bahas. Nah, itu bisa dijadiin PR juga boleh. Kemarin kita bahas yang di sini, yang di sini barusan kita bahas, bisa aja di sini juga pas di ujung ini. Nah, bisa juga ya. Kalau mau dicoba boleh. Ya. Oke, ada lagi latihan yang mau dibahas? Ini nggak perlu, nggak ya? Berarti udah bisa ya. Lumayan. Ya, kita lanjut sekarang hukum Gauss. Topik ini topik besar ya, bisa dikatakan hukum yang penting. Dan ini ditemukan oleh matematikawan yang sekaligus fisikawan. Yang sekaligus entah one yang lain, nggak tahu kakak. Cuman tahunya matematikawan dan fisikawan. Namanya Carl Fried Gauss, apalah gitu. Ya, di matematika juga banyak ada namanya teori Gauss dan semacamnya. Itu orang yang sama, bukan orang yang berbeda ya. Walaupun Gauss tuh pasaran ya namanya ya. Tapi
orangnya sama untuk di matematikawan ini ya, hukum Gauss. Dan ya seperti apa ya maksudnya latar belakangnya namanya juga matematikawan ya permodelannya ya sedikit agak rumit ya sedikit menggunakan matematika yang agak lanjut gitu ya. Ya kenapa ya? Karena dia matematikawan, dia lebih paham untuk merumuskan yang benarnya itu seperti apa. Ya kalau kita lihat di soal-soal di permasalahan sebelumnya, gaya Coulomb apa? Cuman seperempat pi epsilon nol hanya perkalian saja kayak biasa ya. Medan listrik, menghitung medan listrik, kalaupun kontinu mau nggak mau itu memang integral, mau nggak mau. Nah, kalau di hukum Gauss juga memang mau nggak mau harus pakai ekspresi integral. Memang mau nggak mau. Kenapa? Karena by definition seperti itu oleh Gauss. Jadi dia menemukan cara lain sebenarnya. Sebenarnya hukum Gauss itu adalah cara lain mencari medan listrik. Bisa di kasarnya seperti itu ya. Tapi kalau eh, seorang fisikawan mendengar hal ini dia akan marah gitu. Karena dia bukan tool sebenarnya dia adalah hukum. Kalau kalau misalkan hukum Coulomb sudah bisa menemukan, ya sudah ngapain hukum Gauss kan gitu istilahnya. Ya, tapi untuk pemahaman dasar, ya ini bisa dikatakan cara lain mencari ya, mencari medan listrik, cari E, gitu. Caranya bagaimana? Ya, yang ditemukan oleh Gauss itu. Nah, dia menghubungkan hubungan antara muatan dengan medan listrik, yaitu apa? Menghubungkan persamaan atau rumusnya atau hukumnya menghubungkan muatan dengan medan listrik. Sesimpel itu saja. Q dengan E ada rumusnya secara langsung. Mengkonversi Q menjadi E dan sebaliknya. E menjadi Q. Itu ada rumusnya langsung. Jadi nggak usah pakai seperempat pi nah, 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 nah. Nggak usah kita partisi kecil-kecil. Nggak perlu gitu. Ribet malah ngitung integral. Integral yang di sini gampang. Karena simetris. Gitu ya. Jadi ya tapi terbatas ya. Terbatas untuk bentuk yang memiliki simetris tinggi. Bentuk dengan simetri tinggi. Nah, ini kakak baru ambil mata kuliah ini semester 6 ini. Namanya teori grup dan simetri dalam fisika. Jadi kakak belum tahu persis makna simetri tinggi itu seperti apa. Tapi intinya, simetri tinggi itu adalah simetri yang benar-benar simetri. Artinya dia tidak simetri sebagian. Contoh simetri sebagian itu setengah bola. Karena simetrinya cuma di lengkungnya, sisanya lagi flat, kan gitu. Kalau simetri tinggi, yang benar-benar pure simetris. Contohnya apa? Garis atau batang panjang banget, itu simetris. Eh, Apalagi bola, bola itu simetris banget, simetrisnya sangat tinggi. Kalau di matematika itu ada namanya teori grup juga. Nah, kalau yang kakak ambil matkul ini khusus untuk fisika, gitu. Fisika teori ya lebih tepat. Kalau di matematika itu ada eh, mata kuliah yang namanya struktur aljabar, membahas tentang teori grup dan simetri juga. Yaitu kakaknya kalau nggak salah eh, geometri, kelompok keilmuan geometri di matematika. Itu jarang orang ambil sebenarnya, karena matkulnya cuma gambar-gambar doang. Yang ada topologi tapi beda lagi ya, tapi itu pengantar ke topologi gitu. Keren sih matematika tuh. Nah, contoh lagi apa ya? Simetri tinggi. Oh, yang tadi, yang apa namanya cakram, tapi jari-jarinya tak hingga. Jadi gede banget, kayak membelah satu semesta. Nah, itu juga simetri yang tinggi. Itu, ya. Itu semuanya simetri. Jadi terbatas hukum Gauss itu hanya untuk simetri tinggi. Gitu. Dia tidak bisa membahas untuk yang cakram doang, atau cincin doang, atau batang pendek. Nah, dia nggak bisa. Hukum Gauss terbatas untuk benda-benda yang simetrinya tinggi. Nah, itu lemahnya hukum Gauss. Makanya, tadi kakak bilang, kalau fisikawan mendengar ini, ya dia akan marah gitu. Kenapa? Karena itu bukan cara lain. Itu hanya kasus khusus sebenarnya. Hukum Gauss itu hanya kasus special case untuk mencari medan listrik yang simetrinya tinggi. Kalau misalnya yang kayak tadi batang pendek panjangnya L doang itu nggak bisa dicari lagi. Nanti sama analoginya dengan hukum Biot-Savart di medan magnet nanti ya, mencari medan magnet dengan hukum Biot-Savart dan hukum Ampere analoginya sama. Biot-Savart bisa mencari medan listrik bentuk apapun, seaneh apapun bisa. Kalau hukum Ampere hanya untuk benda-benda yang simetris tinggi. Contohnya apa?
solenoida gitu ya, toroida, eh, kawat panjang tak hingga. Nah, itu bisa dicari dengan hukum ampere gitu. Sama seperti ini juga. Cuman kalau untuk benda pendek-pendek nggak bisa. Oke. Nah, apa isi dari hukum Gauss? Kakak kasih tahu lu dulu bentuknya, rumusnya. Hukum Gauss itu bentuknya seperti ini. Integral tertutup, waduh, langsung tertutup ya. Belum pelajari kan ya? Ya. Kalau nggak salah di TPW kayaknya masih belum. Masih integral lipat. Kalau di integral tertutup itu kalau nggak salah di jurusan atau matematika yang lanjutan. Integral tertutup untuk E dot dA. Ingat dot dA. Dot perkalian titik ya. Sama dengan muatan yang dilingkupi key and close dibagi dengan epsilon 0. Kakak ikut Holiday ya. Holiday tulisannya key and close gitu. Atau muatan yang dilingkupi, terlingkup, atau dibalut gitu. Siapa yang ngebalutnya? Permukaan Gauss. Apa itu permukaan Gauss? Ini kita bahas. Cuman bentuk dari persamaan hukum Gauss ini adalah seperti ini. Ingat, memandang sebuah persamaan, jangan memandang itu sebagai sebuah matematik. Oh, integral maknanya, integral ya ini nih, lalu dot product, nah. Jangan dipahami seperti itu. Kita lagi belajar fisika, bukan matematika. Kita pahami apa yang di dot product kan, apa yang diintegralkan. Lalu ingat satu lagi yang paling penting adalah kesamaan, equality-nya. Ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Jadi integral dari ini sama dengan Q and cross dibagi epsilon 0. Kesamaan itu penting. Kalau kita melihat sebuah persamaan harus lihat persamaan itu penting. Ruas kiri dan ruas kanan itu menyatakan hal yang sama. Oke, kita bahas satu-satu. Apa yang didot produkkan dulu? Medan listrik dengan luas permukaan. Sejak kapan Rapsia tahu luas permukaan adalah sebuah vektor? Barusan atau udah lama? Barusan. Barusan. Kenapa luas permukaan menjadi sebuah besaran vektor? Karena hukum Gauss ini sebenarnya. Sebenarnya kalau bisa dibilang sebelum menemukan hukum Gauss, orang-orang belum ngeh kalau permukaan itu adalah sebuah vektor. Belum. Ketika kita belajar fisika ini di hukum Gauss, kita baru sadar bahwa oh, permukaan, luas permukaan itu adalah sebuah vektor. Kenapa? Apa makna E dot dA dulu? E dot kan dengan dA, apa maknanya? Dot product itu maknanya apa? Nah, itu belajar gini ya, fisika itu dengan matematika nggak lepas ya. Kakak di jurusan kakak bilang fisika matematik itu 8 SKS. Apa yang kita pelajari? Matematika sebenarnya. Ya, kita memahami matematika itu apa untuk fisika. Salah satunya ya ini, apa makna E dot dA ini? Maknanya ya simple makna dot product aja. Dot product itu kalau sejajar ada nilainya nggak? Enggak. Kalau tegak lurus ada nilainya. Terus enggak ada. Ada Jadi ada. dot product nggak ada nilainya dong. E dot dA itu masih ingat A dot B. A dot B itu adalah besar dari A dikali besar dari B dikali kosinus alfa. Kalau A dan B sejajar, berarti alfa itu berapa? Nol. Dan kalau nol, cos nol nilainya berapa? Kosinus nol itu nilainya satu. Ingat-ingat, kosinus dari nol nilainya satu. Artinya, sejajar ada nilainya, nggak nol. Gitu. Karena cos nol satu, bukan nol. Nah, kalau tegak lurus, A dengan B tegak lurus, berarti alfanya 90 derajat. Kosinus 90 nilainya nol. Gitu. Jadi, dot product ada nilainya, ada nilai, ada hasil ya, jika sejajar. Tidak ada nilai, tidak ada nilai jika tegak lurus. Kalau cross product kebalikannya. Yang kalau kita belajar torsi, F dengan L harus tegak lurus. Kalau sejajar, nggak ada nilai. Itu kebalikannya. Makanya F dengan L, kita harus cari F yang tegak lurus dengan L. Mau nggak mau harus. Kalau nggak ada torsi. Gitu kan. Nah, dot product juga sama. Ya, jadi supaya punya nilai, maka medan listrik dan luas permukaan harus sejajar. Itu dulu maknanya.
DA itu ya, ya kita katakan misalkan luas permukaan kan luas ya, anggap bola. DA itu hanya luas permukaan kecilnya saja. Jadi kalau ada permukaan bola, permukaan kecilnya ya ini, kita bisa katakan ini DA. Gitu. Ya itu DA. Kalau semuanya ya A, luas permukaan total. Nah, medan listrik supaya supaya hukum Gauss ini punya nilainya, supaya kan kan ruas kanan kan ada hasilnya tuh nggak nol kan? Ada hasilnya kan? Berarti E dot DA harus ada hasil. Harus ada hasil. Ada hasil ketika dia sejajar. Jadi tidak mungkin kita gunakan hukum Gauss untuk medan listrik dan luas permukaan tegak lurus. Nah, maknanya lagi apa sih? Apa makna medan listrik dan DA itu sejajar? Artinya apa? Artinya adalah medan listrik itu menembus DA. Makanya dikatakan sejajar. Menembus artinya apa? Sejajar artinya apa? Artinya menembus. Artinya E menembus DA. Mulai abstrak ya. E menembus DA. Ada medan listrik menembus permukaan. Jadi, contoh kalau di bola ini, nggak usah bola banget lah ya. Contoh ada sebuah sheet. Sheet itu apa ya? Oh, lembaran gitu ya. Ada lembaran, ada medan listrik mengarah ke situ. Cep, 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 cep. Dari kiri ke kanan. Medan listrik yang menembus permukaan ini, itu dikatakan E dotkan dengan DA. Medan listrik yang menembus DA. Kalau medan listriknya arahnya ke atas gini, ada nggak E dot DA-nya? Nilai E dot DA-nya ada nggak? Tidak ada, karena tegak lurus. Permukaannya yang mana? Arah vektor permukaan yang mana? Kak, gambarnya agak lebar sedikit. Nah, kemana arah permukaannya? Permukaannya itu adalah yang bisa kita katakan medan listrik menembus itu. Medan listrik menembus permukaan, tadi kan arahnya ke sini ya. Katakan ya sedikit lebih estetik lah. Ini medan listriknya. Nah, ketika bisa kita katakan menembus, kalau E dengan DA itu sejajar. Artinya apa? Artinya permukaan ini vektornya harus searah dengan E. Kemana? Ya ke kan tadi kita katakan E dot DA itu punya nilai kalau mereka sejajar. Sejajar kan satu arah gitu ya. Nah, kita bisa katakan sejajar kalau kalau artinya E itu menembus DA. Kalau medan laser dari kiri ke kanan tadi menembus dari kiri ke kanan, berarti vektor E kan ke kanan. Maka vektor DA juga harus ke kanan. Karena ada nilai kalau mereka sejajar. Gitu. Paham ya? Gitu. Jadi munculnya arah dari sebuah luas permukaan itu bukan karena orang tahu oh luas permukaan itu vektor enggak, karena kita belajar hukum Gauss, kita paham oh supaya dia punya A, supaya dia bisa kita katakan E menembus DA, mau nggak mau DA itu harus vektor, karena kalau tegak lurus kayak gini medan listriknya ke atas tidak ada yang ditembus, kan lembaran tipis doang, ada kertas nih medan listrik ke atas cep nggak ada yang ditembus gitu. Gitu. Paham ya sampai sini? Benar sih ya? Ya, Paham, jadi E paham. dengan DA itu searah. Kalau di bola bagaimana? Kalau di bola muatan medan listrik di bola itu arahnya keluar 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 secara radial. Jadi DA mau nggak mau juga harus arahnya keluar 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 juga. Harus sejajar, harus satu arah dengan medan listrik. Arah medan listrik dari sebuah bola itu keluar keluar secara radial ke segala arah. Ya jelas lah ya kayak muatan titik kan ya. Nah, jadi mau nggak mau supaya E.dA punya nilai, maka setiap DA itu arahnya harus sama seperti E. Artinya untuk bola permukaannya A vektor permukaan arahnya kemana? Keluar 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 juga secara radial mengikuti si E ini. Oh, jadi kalau misalkan E ini menembus sebuah permukaan di sini, itu maka DA arah dari permukaan ini keluar, bukan ke dalam. Dia mengikuti arah medan listrik. Kalau medan listriknya arahnya masuk, Kak, ya berarti DA-nya arahnya ke dalam, bukan keluar. Gitu. Sama seperti ini tadi, kalau medan listriknya dari kanan ke kiri, maka DA-nya jadi ke kiri, bukan kanan. Paham, Prof. Ya, sampai sini. Paham.
Ya, seperti itu. Itu makna hukum Gauss untuk di sebelah kiri. Nah, makna integral apa? Itu masih dot-dot doang ya, dari tadi kakak cuma ngoceh-ngoceh dotnya doang gitu. Nah, integral maknanya apa? Integral. Eh, Integral adalah penjumlahan. Kalau kita lihat di eh, pengenalan integral, integral jumlah Riemann itu menentukan apa? Luas daerah di bawah kurva. iya. Karena apa? Integral y dx. Integral y dx. Integral y dx artinya apa? Mengintegralkan fungsi y yang sudah dipecah-pecah itu tadi, katakan fungsinya kayak gini, sudah dipecah-pecah nih, ini dipotong-dipotong gitu ya, jadi persegi panjang gitu, gitu. Nah, y itu adalah nilai tinggi dari fungsi y. Jadi tingginya nih sini y, tingginya di sini y-nya sekian, ada lebih pendek di sini y-nya sekian. Nah, y itu kita kalikan dengan dx. Jadi kan kalau yang ini berarti y dx gitu kan, yang ini y dx, yang ini y dx, semuanya y dx, y dx, y dx. Cuma y-nya ganti-ganti, berbeda-beda kan y-nya gitu, tergantung dari kurvanya. Dx-nya tetap sama, dx-nya tetap sekian. Nah, kita integral semuanya. Integral artinya apa? Menjumlahkan. Jadi y dx, y dx, y dx ini kita jumlahkan semuanya. Itu kan makna integral. Sama seperti ini. Jadi integral e do dA berarti yang mana? Misalkan ini A ya, luas permukaan. Katakan ada luas permukaan kecil di sini yang ditembus oleh medan listrik. Ini permukaannya dA. Medan listrik menembusnya ke arah kanan. Ini E. Jadi E do dA itu adalah medan listrik yang menembus permukaan kecil itu. Itu E do dA. Medan listrik yang menembus permukaan kecil itu. Kalau kita integralkan artinya apa? Kenapa Kak? Kalau kita integralkan, artinya apa? E.dA itu tadi apa? Medan listrik yang menembus permukaan kecil tadi, yang persegi kecil ini. Atau Ya, dA ini, boleh dibayangin yang ini. Hanya permukaan yang kecil saja. Permukaan kecil yang ditembus oleh medan listrik. Itu E.dA. Kalau kita integral, artinya apa? Kita oh, jumlahkan semua E oh, yang menembus dA kecil-kecil tadi kan? ya, Jadi ibaratnya kita menghitung apa? Menghitung medan listrik yang menembus semua permukaan itu, betul? iya, Ya, berarti kalau ada DA di sini, DA di sini, DA di sini, DA di sini, semuanya kita jumlahkan, iya, gitu. Artinya apa? Artinya kita mencari medan listrik total yang menembus permukaan ini. Selesai. Itu maknanya selesai. Bisa dipahami? bisa Kak. Apa maknanya integral tertutup? Ada tertutup di sini, bukan integral doang, tertutup. Apa arti integral tertutup? Artinya permukaan ini harus permukaan yang tertutup. Permukaan ini harus permukaan yang tertutup. Arti permukaan tertutup apa? Artinya, contohnya bola, contohnya silinder. Hmm, Kalau hanya layer kayak gini, itu bukan permukaan tertutup. Ini bukan permukaan tertutup. Contoh bola itu tertutup permukaannya. Silinder tertutup. Apalagi kubus tertutup. Apalagi intinya tiga dimensi ya. Dia nggak tertutup itu. Ya ada ruangnya di dalam dan dia tertutup semuanya. Nah, itu DA. DA ini adalah permukaan tertutup. Ya, dan DA ini nanti di A ini disebut sebagai permukaan Gauss. A ini permukaan Gauss. Jadi bukan permukaan dari bola, beneran bola atau batang yang kita cari, bukan. Itu adalah permukaan yang kita buat sendiri. Atau bisa dikatakan permukaan fiksi, fiktif, bukan nyata. Itu. Gitu ya. Nah, ketika kita menjumlahkan E.A semuanya, artinya kita integralkan, artinya apa? Hasil integral itu sama dengan muatan enclosed, muatan di dalam permukaan yang kita bentuk tadi dibagi epsilon nol. Artinya, ada medan listrik menembus permukaan, besarnya itu sama dengan muatan itu yang kita lingkupi di dalam permukaan Gauss tadi. Setara, artinya
apa ya, setara itu equal, equal ya. Jadi kalau kita bisa mencari medan listrik yang menembus permukaan, artinya kita bisa tahu muatan yang ada di dalam permukaan itu. Itulah hukum Gauss, gitu. Ya, sekarang kita contoh. Contoh batang saja. Ya, ingat tadi rumusnya lambda per 2 pi epsilon 0 R. Ya, ini. Kakak punya batang lurus panjang. Anggaplah muatannya positif dulu. Panjang ya, berarti masih ada panjang tak hingga gitu ya. Kalau di batang tadi kita carinya di mana? Di tengah sini ya. Iya. Kita di tengah banget, pas di tengah banget titik P. Berapa medan listrik di situ? Kalau kita mau hitung secara hukum Gauss, kita harus membentuk sebuah permukaan tertutup yang simetris. Contoh dari simetris tadi kakak katakan ada bola, ada silinder, kubus, dan semacamnya ya. Kalau di sini kita lihat dulu kemana arah medan listriknya. Kalau kita lihat di contoh yang tadi, yang di atas, yang batangnya cuma segini doang, ada titik P, arah medan listrik kemana? Ke atas ya, karena kan arah EX itu tadi habis ya. Arahnya kan ke atas dulu. Kalau di titik sini juga sama, ke atas juga. Di titik sini ke atas juga, sedikit spoiler ya. Tapi itu harus dihitung. Karena kan di ujung ini belum kita hitung ya. Nah, medan listrik itu mengarahnya juga keluar. Bagaimana dengan yang di bawah? Sama, di ke bawah juga. Kalau yang di sini, yang arahnya agak ke situ, ini arahnya ke atas. Tapi kan dia panjang ini kan tak hingga. Yang kita hitung kan panjang tak hingga. Berarti selalu medan listriknya mengarah keluar secara radial. Ke situ. Ini kan dua dimensi ya. Kalau dua dimensi berarti kakak gambarin cuma ke kiri ke kanan doang ya. Tapi aslinya dia kayak satu batang, arahnya keluar secara radial ke segala arah. Hmm. Tapi bukan mereng ke situ ya, tapi Iya. tetap datar. Ada permukaan yang bidangnya horizontal. Kebayang ya? Iya. Nah, jadi di titik P itu arah medan listriknya keluar. Kalau gitu, permukaan Gauss yang kita bentuk harus seperti apa? Itu bentuknya kayak apa? Kayak tabung kan? Supaya kita bisa mendefinisikan ada E yang menembus DA, yang tegak lurus. Kalau kita gambar bola, dia tidak tegak lurus. Benar nggak? Kalau kita gambar bola di sini, permukaan Gauss adalah sebuah bola, menembusnya tidak tegak lurus. Ya kan? Iya. Kalau ada bola kayak gini, medan listriknya ke situ. Nah, ini tidak tegak lurus. Permukaannya kan ke sini DA-nya. Ini kan E, ya enggak? Tidak tegak lurus. Kalau rahasia bertanya, Kak, kan boleh diproyeksi, boleh, tapi kan ribet banget. Ada yang gampang, kita cari yang gampang, yaitu silinder. Kalau kita gambar sebuah silinder sampai titik P ya, jangan warna ini, warna ungu. Silindernya hanya terbatas di sedikit saja. Enggak. Silindernya ya boleh kita kan sampai tak hingga lah. Karena kan panjang batangnya tak hingga ya, berarti silindernya sampai tak hingga, tidak masalah. Nah, E dengan DA harus tegak lurus, harus sejajar. Berarti arah DA mau nggak mau arahnya ke situ. Di titik P juga, di sini juga, dimanapun lah. Di sini juga, nah ini harus DA. Harus sejajar. Supaya integral E dot DA-nya ada nilainya. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung hukum Gauss. Kita tulis dulu hukum Gauss. Integral tertutup E dot DA itu sama dengan muatan yang dilingkupi dibagi epsilon nol. Muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss kita. Ini kurang simetris ya gambarnya ya, lebih lebar yang kanan, tapi anggap simetris ya. Ini namanya permukaan Gauss, Gaussian surface. Permukaan Gauss. Ya, permukaan fiktif yang kita munculkan sendiri supaya kita bisa mendefinisikan E dot DA tadi. Muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss ini kan nggak semuanya kan. Batangnya kan banyak tak hingga. Yang dilingkupi hanya sebatas ini doang. Ini muatan yang dilingkupi segini doang. Berarti Q enclosed-nya kalau misalkan lambdanya adalah rapat muatannya adalah lambda, maka kita bisa oke definisikan dulu lambda. Lambda itu Q per L. Tapi kan panjangnya tak hingga ya. Kita namakan ini sebagai panjangnya L. Walaupun panjangnya tak hingga, tapi yang dilingkupi oleh silinder ini hanya L panjangnya. Oke, kayak yang panjang batang yang panjang L yang kita bahas tadi. Oke, berarti lambda itu adalah
muatan yang dilingkupi itu adalah lambda, sebentar, lambda dikali L, betul? Lambda dikali L. Ya, muatan yang dilingkupi itu adalah lambda dikali, kan lambda itu Q per L ya, tapi kan kita hanya membahas yang dilingkupi di sini, yang panjangnya L. Berarti lambda itu Q enclosed dibagi L, gitu. Ya, oke, udah dapat integral E dot dA, berarti gimana? Karena E dot dA sudah sejajar, karena E dot dA sudah sejajar, maka tinggal E dA doang. Karena kan sudah sejajar, atau kakak tulis secara eksplisit, E dot dA itu berarti besar E kali besar dA dikali kosinus alfa. Karena sudah sejajar, berarti cos 0 nilainya 1, berarti menyisakan ini, EDA doang. Jadi E dot dA langsung kakak tulis menjadi EDA. Sama dengan kakak tulis lambda L dibagi epsilon 0. Oke, integral tertutup dari E dot dA. Medan listrik di sini kan konstan. Kok bisa tahu, Kak? Tadi sudah kita buktikan sebenarnya. Kan dia konstan, tidak bergantung dari seberapa panjang dia, tidak bergantung dari seberapa jauh. Jadi E-nya konstan, integral tertutup dari dA sama dengan lambda L per epsilon. Ini yang kakak maksudkan tadi integral tertutup. Jadi kita menghitung luas, tapi luas itu tertutup, bukan luas yang tak hingga. Jadi integralnya nggak mungkin tak hingga. Nilainya. Jadi integral tertutup dari dA artinya apa? Artinya luas permukaan silinder itu yang tertutup. E dikalikan dengan si A. Gitu ya. Ingat luasnya cuma di selimut, bukan yang di atap atas dan bawah, itu bukan A. Karena apa? Tidak ada medan listrik yang menembus itu, gitu ya. Hanya A yang ditembus. Sama dengan lambda L per epsilon 0. A itu berarti apa? Luas permukaan dari silinder yang selimut 2pi R dikalikan dengan anggap ini jarak ke silindernya adalah R besar. Mirip dengan yang tadi yang di batang itu kan ya, ke titik P jalannya R dikalikan dengan L. Sama dengan lambda L per epsilon 0. L yang bisa dicoret. Jadi E sama dengan lambda dibagi 2pi epsilon 0 R. Sama kan? Gitu. Tapi kita hitung ini dengan hukum Gauss. Jadi kita nggak perlu pusing integral-integral itu. Karena ya walaupun di sini hukum Gauss ada integralnya, tapi integralnya juga nggak dihitung. Cuma hitung luas permukaan doang kan ujung-ujung. Jadi sebenarnya hukum Gauss itu mencari medan listrik akibat sebuah muatan tanpa harus mencacah dia, Diki, nggak harus. Tapi hanya berlaku untuk simetri tinggi. Contohnya, ya ketika bentuk permukaan Gauss yang kita pilih itu adalah silinder, contoh, atau bola gitu ya, bisa kita cari. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, contoh lagi, jangan jauh-jauh sampai ke kontinu ya, muatan titik dulu. Muatan titik, elektron. Tadi ada proton lah, supaya keluar arahnya. Muatan positif nggak harus proton ya, maksudnya ya ada muatan positif gitu. Arah dari medan listriknya kan ke segala arah keluar, betul? Ke situ, ke situ, ke situ, ke situ, secara 3 dimensi ya. Ini kakak gambarin 2 dimensi, tapi kenyataannya keluarnya secara 3 dimensi kan. Berarti permukaan Gauss yang kita buat itu bentuknya apa harusnya? Lingkaran. Bola, kan 3 dimensi. Iya, iya. Ya, kebayang, sudah kebayang. Oke, jadi kita gambar sebuah permukaan Gauss bentuknya bola. Kalau kakak gambar ya lingkaran jadinya ya. Ini permukaan Gauss. Jadi dA, arah dari dA itu adalah arah medan listrik juga. Karena sudah sejajar semuanya. Ya. Nah, sekarang kita hitung. Integral tertutup E dot dA itu sama dengan Q enclosed dibagi epsilon 0. Nah, integral E dot dA karena sudah sejajar, E dot dA menjadi EDA saja. Integral EDA sama dengan Q enclosed dibagi epsilon 0. E itu konstan di mana-mana, jadi E integral tertutup dari dA sama dengan Q enclosed dibagi epsilon 0.
Apa luas, oke, integral dA adalah A, EA sama dengan Q enclosed dibagi epsilon nol. Apa luas permukaan dari bola yang ditembus oleh medan listrik ini? Iya, apa luas permukaan bola, Nafs ya? Misalkan jari-jarinya R gitu ya. Lupa. 4pi R kuadrat ya. Sama dengan Q enclosed dibagi epsilon nol. Berarti medan listriknya bagaimana? Q enclosed-nya berarti muatan yang di sini katakan namanya Q lah. Berarti muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss kita ya muatan titik itu sendiri. Itu Q ya. Q dibagi 4pi epsilon nol R kuadrat. Atau gini deh, 1/Q per R kuadrat. Sama kan? Iya. K Q per R kuadrat. Jadi, hukum Gauss juga bisa digunakan untuk mencari medan listrik akibat sebuah muatan. Titik. Itu. Karena dia simetrisnya tinggi, karena bola bentuknya. Kalau ini silinder. Penerapannya, ada nanti penerapan hukum Gauss, yaitu tentang muatan induksi, tapi kita nggak bahas itu dulu. Oke, nah satu lagi yang terakhir untuk plat tadi cakram bermuatan tapi yang tak hingga, jadi layernya yang kayak membelah membelah dunia itu E-nya itu sigma per 2 epsilon nol. Kita buktikan terakhir ya. Next meeting kita belajar tentang muatan induksi di dalam konduktor dan isolator. Oke, layernya tak hingga, tapi kakak gambarin berhingga dulu ya. Ini sumber medan listriknya, bukan permukaan Gaussnya ya. Ini panjangnya tak hingga, lebarnya tak hingga lah bisa kita katakan gitu ya, kayak membelah membelah dunia seret seret gitu. Kita kakak coba gambarin seperbagiannya saja. Nah, berapa medan listrik akibat layer ini? Apa permukaan Gaussian? Oke, medan listrik arahnya kemana? Medan listrik arahnya keluar, keluar gitu ya. Kan ada dua sisi ya. Nah, medan listriknya arahnya dua arah itu. Ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan. Nggak mungkin ke atas, nggak mungkin ke bawah. Hanya kiri kanan saja. Berarti permukaan Gauss kita bentuknya apa, Rasya? Eh, balok. Hmm, ya boleh sih. Tapi kan ini bentuknya tak hingga. Kalau tak hingga berarti bentuk kotak yang di sini kita aproksimasi menjadi lingkaran saja kan? Karena kan tak hingga dia. Ya, Namanya juga tak hingga kan berarti nggak ada lagi sisi yang ini sebenarnya. ya, Ya, sama kayak cakram bermuatan ini, kalau kita aproksimasi tak hingga, ya ya udah kayak nggak ada lagi jari-jarinya gitu. ya, Kayak datar aja gitu semuanya. Gitu ya. Nah, berarti bentuknya apa? Bukan lagi balok tapi silinder. Hampir benar, hampir benar. Silinder ya. Nah, artinya apa? Luas yang ditembus hanya luas yang lingkaran ini. Yang bagian selimutnya tidak ditembus karena medan listrik tidak ada arahnya ke atas ke bawah kan. Medan ya, listrik ke kiri ke kanan kiri kanan kiri kanan. Berarti yang ditembus yang di sini. Jadi ada permukaan kecil di sini, ada medan listrik yang menembus itu, katakan menembus ini E, menembus permukaan kecil DA. Berarti itu E dot DA-nya. Kalau kita hitung integralnya berarti E menembus semua ini. Kapus. Menembus semua itu berarti integral E dot DA. Tapi ingat ada dua ya. Ada kiri dan ada kanan. Berarti karena dia simetris kali dua aja. Hitung aja salah satunya ya. Nah, berapa medan listrik di daerah ini, di daerah manapun lah gitu. Jadi integral tertutup dari E dot dA itu sama dengan Q enclosed dibagi epsilon nol. Nah, muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss ini hanya segini kan? Nggak semuanya gitu. Yang dilingkupi permukaan Gauss ini hanya sebatas lingkaran kecil ini. Sedangkan muatannya tuh gede banget kan, kayak membelah dunia tuh semuanya muatan ya. Yang di yang dilingkupi cuman ini doang, Q enclosed ini doang. Q enclosed ini adalah sigma dikalikan dengan A. A itu apa? Luas permukaan yang ini. Ini A, luasnya A. Ya, kalau mau lebih paham bisa kita gunakan perbandingan sih sebenarnya. Jadi eh, sigma itu kan muatan total dibagi luas permukaan total ya.
Nah, perbandingan muatan total dengan luas permukaan total itu sama dengan perbandingan muatan yang dilingkupi dengan permukaan itu A yang kecil ini. A kecil ini dan muatan yang ada di sini perbandingannya sama dengan perbandingan Q total dan A total. Perbandingan gitu ya. Kayak 4:4 sama dengan 1:1 gitu misalkan. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa tulis Q enclosed itu adalah sigma kali A. Gitu ya. Itu secara eksplisit pemahamannya. Oke, berarti ketemu sudah, tinggal kita hitung integralnya. E do dA karena sudah sejajar, sama-sama ke kanan, sama-sama ke kiri, berarti kita tulis dua kali ya, karena ada dua. Dua kali in eh, dua kali integral tertutup E dA. Sama dengan langsung ya, sigma A per epsilon nol. Udah muncul sigma per epsilon nol, tuh deket-deket udah. Berarti dua integral, sorry, langsung saja ya, E dikali integral dA sama dengan sigma A per epsilon nol. Berarti 2EA sama dengan sigma A per epsilon nol. A ini sama nggak? Sama. A yang di sebelah ruas kiri, ingat ruas kiri itu adalah A yang ditembus medan listrik. Yaitu yang mana? Yang ini. A yang di sebelah kanan itu adalah luas permukaan yang melingkupi muatannya itu ini. Sama nggak? Sama kan silinder. Ya, luas permukaan sama. Jadi coret saja. Jadi E sama dengan sigma per 2 epsilon nol. Sudah terbukti lagi pakai hukum Gauss. Gitu. Kakak juga nggak ngerti kenapa kakak suka materi ini dulu. Tapi eh keren aja sih. Kakak menemukan teknik matematikanya keren. Dan untuk memahami matematikanya itu keren. Kakak paham ini ketika kakak belajar mata kuliah medan elektromagnetik lebih dalam lagi sama Pak Alex namanya. Beliau menjelaskan lebih detail makna matematis dari setiap rumus yang ada di fisika. Apalagi kumbiot safat yang aneh-aneh itu sesuai dijelasin sama beliau. Jadi memandang sebuah rumus atau hukum, jangan memandang itu kayak 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 apa ya? Kayak hanya tulus matematika saja, tapi pahami makna fisiknya apa. Gitu. Kakak punya teman, kakak tingkat sih di matematika. eh Dia belajar TA-nya tentang persamaan Schrodinger. Persamaan Schrodinger itu kan sebenarnya persamaan diferensial doang, persamaan diferensial biasa. Tapi secara matematika nggak paham sama sekali fungsinya apa, nggak kebayang, abstrak banget, membuktikannya abstrak, ya applied-nya nggak ada gitu. Nah kalau di fisika itu dipelajarinya ya pembuktiannya ada sedikit tapi nggak terlalu rigid gitu ya, dan kita mempelajari aplikasinya. Jadi ketika kakak pelajari ini, oh fungsinya buat ini loh, ini fungsinya buat ini. Salah satunya ya applied-nya ya. Di fisika tuh kepake. Jadi ya di fisika nggak lepas dari matematika, tapi matematika lepas dari fisika. Jadi ya nggak kebayang aja mereka belajarnya itu apa. Sampai sekarang buat apa belajar itu? Mereka nggak ngerti. Gitu. Ya, fisika itu matematika terapan lah bisa dibilang. Ya, cuma harus pahami makna fisiknya juga. Tanpa matematika, tanpa matematika kita nggak bisa merumuskan ini. Jadi hukum hanya sebuah kalimat belaka gitu. Kalau ini dijadiin kalimat bisa-bisa. Medan listrik yang menembus sebuah permukaan tertutup itu adalah muatan yang ada di dalam permukaan tertutup itu. Selesai. Cuma cara matematika gimana menuliskannya? Ya nggak bisa kan. Tanpa matematika kita nggak bisa. Menghitung apalagi. Ya fisik kan harus bisa ngitung. Sampai sini paham? Berapa sih ya? Paham, Kak. Ya, di hari ini lebih banyak lagi. Ada yang punya kubus lah. Coba kakak liatin catatan kakak dulu ya. Udah pernah kakak liatin belum? Belum. Ya, bukan catatan, coretan holiday, buku nggak usah. Nah, ini semua dari holiday sih. Nah, itu ada kubus, ada balok, ada shell. Shell itu apa? Kulit, kulit bola. Lalu ada jaring ubur-ubur, kubus, kubus. Nah, ini soal keren nih. Nomor 11. Soal mikir sih. Bola, ini bola bola berongga, dalamnya ada bola lagi berongga gitu.
Itu ada garis line. Nah, gitu. Itu Jadi rangkuman dari Haliday, Kak. itu soal-soal holiday, problems dari holiday. Karena kerjain nggak semuanya sih, sampai 20 berapa ini? 24, 25, 25 doang sih. Nggak semuanya dikerjain. Ya gimana ya, mabuk lah ya kan, bab kita banyak gitu. Ya harus cicil-cicil dikit. Gitu, ini hukum Gauss. Medan listrik, oh, dikit banget lagi. Karena emang gampang ya, nggak susah-susah banget sih. Medan listrik, eh, potensial, muatan, induksi. Kakak juga suka induksi sih dulu. Karena integralnya juga keren. Kakak selalu amazed tools matematika yang dipakai di fisika. Jadi kakak ambil fisika teori. Karena keren aja. Itu, ya, masih ada pertanyaan sampai sini? Hmm, cukup banyak, Kak. Cukup ya. Jadi kita belajar dari gimana sih cakram sudah. Oh, membuktikan yang batang tadi ya, yang titik P di tengah ya. Mana yang ini? Yang ternyata sama dengan kalau kita cari pakai hukum Gauss. Sebenarnya lebih gampang hukum Gauss sih kalau dipikir-pikir. Cuman yang memahami hukum Gauss itu yang agak sedikit ribet ya, harus dijelasin detail. Ya. Oke, itu aja. Kalau gitu, sudah boleh live? Ya, jangan lupa dibaca-baca lagi ya, biar nggak lupa. Minggu depan udah masuk kan ya? Ya, Ya, bisa dibaca-baca dari awal lagi apa yang sudah kita pelajari. Nggak jauh beda lah harusnya ya sama yang di kuliah. Karena dosen fisika juga semua yang ngajar gitu. Jadi satu konsep ya harusnya. eh ya, kalau nanti kalau udah masuk kuliah, mungkin jadwal kita hari biasa kayaknya udah nggak bisa ya. Mungkin weekend. Tapi nanti chat aja, mana tahu kakak ada kosong gitu ya. Kak, hari ini ada kosong nggak gitu. Kalau ada kosong pun paling sore. Ya, kakak ya, harusnya juga paginya masuk kan ya. Ya, gitu aja sih paling. Oke, sudah boleh live, Raffi. makasih banyak, Kak. Sama-sama.